Ada harapan yang kuat, keyakinan yang nggak ada, semangat belajarnya hilang. Padahal saya bisa sukses bukan karena jago online, bukan karena jago online. Online mah cuma belajar, terbiasa, lama-lama bisa gitu. Malah kalau nggak diulang-ulang lupa. Saya materi Google, kalau nggak ulang-ulang lama-lama lupa juga. Apalagi kalau nggak update. Facebook sekarang, Facebook Ads saya udah lupa sebenarnya. Facebook Ads dulu saya main, sekarang udah lupa karena udah jarang pakai. Karena sekarang saya fokusnya di TikTok gitu. Saya nggak jago online, teman-teman. Yang saya bisa adalah, saya yakin kalau saya sukses di PT Base. Nah, saya bisa sukses di PT Base pelan-pelan dulu ya. Itu karena jujur, saya punya harapan, keinginan, dan keyakinan yang kuat. Itu aja. Harapan, keinginan yang kuat itulah menjadi bahan bakar saya yang nggak pernah habis gitu. Karena itu munculnya dalam diri saya, bukan karena disuruh orang lain. Saya hampir baca semua, itu semua harapannya, harapan positif. Harapan positif yang bernilai ibadah, itu kerennya tuh. Hampir semua nilainya itu ibadah. Ada yang pengen lunas hutang, itu nilainya ibadah. Karena kalau mati punya hutang, wah teman-teman tergantung tuh. Tergantung sampai hutangnya lunas teman-teman. Mungkin kalau keluarga ngelunasin, ya alhamdulillah. Tapi itu sampai mati loh, bayangin. Punya impian lunas hutang, itu ada nilai ibadah. Punya impian punya rumah, itu nilai ibadah. Karena kewajiban bagi orang tua ngasih tempat tinggal yang layak untuk anak-anaknya. Kewajiban bagi suami ngasih tempat tinggal untuk istrinya dan anak-anaknya. Positif dan nilai ibadahnya dapat. Apalagi ada yang ngomong tadi pengen bagian orang tua, berangkatin umroh dan haji orang tua. Itu nilai ibadah semua. Bener nggak? Nilai ibadah semua kan? Setiap impian ikhtiar kita itu nilainya ibadah. Pertanyaan saya, kalau impian kita nilainya ibadah, ada pahalanya nggak? Bayangin, teman-teman pengen punya rumah, itu pahalanya. Pahalanya saya yakin lebih besar kalau teman-teman kerjain dengan niat rumah itu untuk ibadah. Misal gara-gara daftar PT Base, teman-teman pengen punya rumah miliaran. Teman-teman jadi nggak ngeredit, itu dosa kredit tertutup. Anda yang nggak daftar PT Base, karena teman-teman nggak punya harapan beli rumah. Berarti harapannya ngeredit kan? Karena nabung nggak mungkin. Harapannya cuma dua kalau nggak daftar PT Base. Kalau nggak daftar PT Base, harapan untuk beli rumah dua, yaitu nunggu warisan, yang kedua nyicil. Kalau nyicil kena riba 15 tahun. Ketika teman-teman daftar PT Base, Anda punya harapan, punya rumah. Ya udah, saya nggak akan ngeredit lagi. Berarti tutuplah dosa riba. Ngerjain PT Base, itu udah pahala masuk. Kebeli rumahnya kayak saya nih, kebangun rumahnya. Kayak mentor-mentor yang lain, kebangun rumahnya. Gara-gara rumah 1 miliar dari PT Base, Anda bisa bangun rumah nyaman. Saya seorang suami, didik istrinya sholat di rumah tersebut. Nih istrinya sholat di rumah kita. Selama hidup, istri saya sholat, anak-anak saya sholat di rumah itu. Pahalanya ngalir nggak ke saya? Ngalir. Bukan pahala saya doang, tapi pahala istri kita, suami kita, anak-anak kita yang kita bangun ke rumah itu masuk kita. Anak-anak kita, ya, Anda teman-teman dapat luxury, bayangin dari sekarang nih, dapat rumah 1 miliar, penghasilannya besar, panggil guru ngaji, anak kita ajarin ngaji sama kita, sama guru ngaji, sampai bisa ngaji gara-gara rumah itu, anak kita pintar ngaji. Pahalanya ngalir nggak kita? Ngalir, ya, ngalir teman-teman, besar pahalanya. Ketika kita berjuang di PT Base mati-matian, pahalanya besar. Ya bukan cuma dunia kan. Kadang kan kita cuma mikir dunia doang. Alhamdulillah nih, saya ngejar PTB, saya pengen Pajero, saya pengen... Itu mah kecil. Nggak ada apa-apanya, teman-teman. Jangan jadi motivasi itu. Jadilah motivasi, saya pengen berangkatin haji orang tua, pengen berangkatin umroh orang tua. Kalau saya dapat rumah 1 miliar, ya anak-anak saya akan saya didik jadi anak soleha, penghafal Quran. Kita berangkat umroh haji satu keluarga. Ibu kita nangis-nangis depan Ka'bah. Pahalanya berapa itu? Nggak akan bisa terhitung, nggak akan bisa tertakar. Maka kalau kita tahu nih, makanya kenapa saya ngotot di PTB. Mau 1000 orang pun ngalangin saya, nggak peduli saya. Nggak peduli. Mau 1000 orang ngatain jelek saya, nggak peduli. Karena saya tahu pahalanya besar banget. Ketika saya lunas hutang, bebas hutang, bisa punya rumah miliaran, bisa punya mobil di depan gitu. Itu pahalanya besar. Karena saya tadi baca semua impian teman-teman, harapan teman-teman itu nilainya nilai ibadah semua. Maka sebenarnya bukan cuman harta yang kita dapat, itu mah kecil mas, karena nggak dibawa mati. Tapi harta yang dipakai buat ibadah itulah yang dibawa mati, dan itu mengandung pahala yang besar. Dibanding kita cuman ada di zona kemiskinan, setiap pagi kerja, malam pulang, dapat gaji, gajinya bayar cicilan, tanggal 5 udah habis, kerja lagi, lembur lagi, gitu aja muter sampai 15-30 tahun. Pensiun dapat pesangon, uangnya habis lagi. Kita ngandelin sholat, itu pun belum tentu diterima sholatnya. Apakah sholat saya yakin diterima? Enggak, belum tentu. Belum yakin saya sholat saya diterima.
Tapi ketika orang tua saya sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Nabawi, saya yakin terima. Apalagi sholatnya berjamaah sambil nangis di sana depan Ka'bah, saya yakin sholatnya diterima. Satu sholatnya aja 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid yang lain. Maka kalau kita tahu itu nilai ibadahnya besar, kenapa kita nggak mau berjuang total habis-habisan? Kenapa kita nggak mau nyampaikan PTBS ini ke sebanyak-banyak orang? Karena PTBS ini kan gue berkah riba gue itu loh. Tujuannya mulia. Dan saya udah ngalamin sendiri, bener-bener tujuannya mulia. Kalau saya udah yakin PTBS ini benar-benar mulia, buat diri saya mulia, ya, bisa punya banyak pahala buat diri saya, maka kenapa saya malu nyampaikan ke semua orang? Maka setiap hari saya berani bikin video TikTok. Setiap hari saya bikin video di YouTube. Nggak ada rasa malu, nggak ada rasa malas. Karena saya tahu nilainya pahala. Teman-teman kan tahu sholat maghrib, sholat isya itu wajib. Maka saya yakin yang tahu sholat maghrib, sholat isya wajib, tadi pada sholat kan? Walaupun teman-teman capek pada sholat kan? Benar nggak? Pada sholat kan tadi kan? Nah, pertanyaan saya, tadi kan saya udah baca nih teman-teman, itu nilai pahalanya besar semua. Nah, kenapa nggak mau dilakuin? Anggap aja bagi saya itu wajib waktu itu. Bagi saya punya rumah itu wajib, bagi saya punya mobil itu wajib, bagi saya berangkat umroh itu wajib, bagi saya berangkat haji itu wajib. Bagi saya ya, beda-beda tiap orang. Bagi saya itu wajib. Karena kalau saya nggak punya mobil, berarti kemana-mana saya pakai motor. Sayanya nggak apa-apa. Tapi kalau istri dan anak-anak saya yang kecil-kecil pakai motor, kepanasan, kehujanan, itu dosa buat saya. Dosa buat saya. Kan ketika teman-teman bawa anak-anak kecil kita pakai motor hujan-hujanan, itu kan rawan kecelakaan. Dosa kita sebagai orang tua. Makanya, kalau saya punya kemampuan untuk belikan mobil, maka wajib bagi saya. Kecuali sayanya sakit-sakitan, misalnya nggak mungkin berikhtiar, yang nggak wajib saya beliin mobil. Nah, ketika saya paham wajib beliin mobil, maka saya berjuang beli mobil, tapi nggak usah kredit, jalanin PTBS sampai tuntas dapat mobilnya. Bagi saya, karena saya seorang suami, saya wajib ngasih tempat tinggal untuk istri dan anak kita. Ini banyak orang-orang yang nggak paham, ya. Katanya rumah itu nggak wajib. Wajib loh, rumah kita sebagai suami ngasih tempat tinggal yang layak untuk istri dan anak kita wajib. Maka saking wajibnya, makanya banyak orang berani nyicil. Benar nggak? Ketika saya ngerasa wajib, maka saya kejar untuk dapat rumah di PTBS habis-habisan dari awal. Habis-habisan seperti saya, semalas-malasnya, secapek-capeknya, adzan maghrib ya sholat. Secapek-capeknya saya, sengantuk-ngantuknya saya, isya ya sholat. Sama di PTBS juga. Karena saya tahu di PTBS ada rumah, maka karena saya paham rumah itu wajib bagi saya, maka saya kerjain PTBS ini. Saya sebanyak-banyak ngasih informasi tentang Sahara dan peluang bisnis Best Corporation ini. Maka kenapa saya bisa berhasil? Saya cuma punya impian, punya harapan yang kuat, pengen sukses, pengen lunas hutang, pengen punya mobil, pengen punya rumah itu, pengen berangkat umrah dan haji. Nah, harapan impian itu saya tanamkan dalam diri saya, lalu saya sampaikan ke orang-orang juga. Kasih tahu, inilah PTBS yang bisa membuat ke depan harapan saya tercapai. Saya cuma bisa menyampaikan itu ke semua orang. Ketika saya nyampein ke teman-teman saya, ada yang nerima, ada yang nolak lebih banyak. Ketika teman-teman saya habis, maka saya sampaikan semuanya ke media sosial. Saya sampaikan ke YouTube saya sampaikan waktu itu di Google Ads saya sampaikan di Facebook saya sampaikan di TikTok saya sekarang. Nah, itulah penyampaian, itulah yang diterima. Akhirnya saya punya banyak tim dan dapatlah saya motor, mobil dan rumahnya, dan bertahap mitra-mitra juga dapat. Semudah itu sebenarnya. Cuman kita dibikin ribet aja sama kitanya. Dibikin ribet, kita fokusnya ke closing. Kalau nggak closing, kita pusing. Kita langsung belajar main online. Ketika kita belajar nggak bisa, ngeluh. Kang, saya tuh pengen bisa main Google. Padahal nggak usah main Google pun, yang penting punya harapan, keyakinan, sampaikan di TikTok, beres kok sebenarnya. Kang, saya lagi belajar main Facebook, tapi nggak bisa-bisa. Karena nggak bisa main Facebook, dia nggak ikhtiar yang lain, akhirnya berhenti. Kang, saya tuh nggak bisa belajar karena setiap Zoom itu sinyalnya mendet-mendet, sehingga 10 menit, 15 menit berhenti. Ketika ngerasa Zoom itu jadi masalah, dia akhirnya berhenti di PTBS ya. Maka ketika itu terjadi, harapan teman-teman, impian teman-teman sangat kecil, nggak ada nilainya. Sehingga harapan itu bagi Allah ya nggak ada apa-apanya. Udah, saya nggak pernah berhenti, apapun resikonya, saya nggak pernah berhenti. Karena saya tahu pahalanya besar. Maka ketika kita nggak pernah berhenti, lihat, nanti pertolongan Allah pasti datang. Pasti. Nggak mungkin. Kenapa pertolongan Allah belum datang? Mungkin kita belum melakukan sesuatu yang belum dilakukan orang lain. Kebanyakan kita melakukan hal-hal yang biasa-biasa aja. Ya, kata Allah, nih teman-teman nih, kalau saya ngerasa gini,
Kita kayak sekolah aja. Ada guru, ada murid 60. Guru itu nggak bisa ngafal semua murid 60-nya. Andai manusia di guru ini ya. Nanti kita belum nilai Allah nih yang maha besar, maha kuasa, maha pengasih. Ini seorang manusia aja bisa menilai. Guru 60 orang nggak bisa langsung kenal semuanya kan. Dan guru nggak mungkin ngebantu 60-nya. Tapi guru pasti ngelihat di antara 60 orang ini siapa yang paling layak dibantu, siapa yang paling layak disukain. Pasti guru itu punya dalam satu kelas tuh murid yang paling dia suka. Karakter apa yang disukain oleh manusia, pasti guru suka tuh. Ya, karakter rajin. Coba deh kita menilai kenapa orang itu bisa sukses sama belum sukses. Nilai deh kenapa orang lain bisa suka sama kita. Kenapa guru bisa menyukai beberapa murid di sekolah, di kelasnya. Andai kita pun bisa nilai anak-anak kita, anak-anak mana yang paling kita sayangin? Pasti yang rajin, yang nggak pernah ngeluh, yang nggak pernah berhenti mencoba walaupun selalu gagal. Guru kadang nggak suka yang nggak menilai orang dari kepintarannya. Yang bodoh pun guru suka. Kalau yang bodoh itu selalu semangat belajar, walaupun nggak pinter-pinter tapi semangat belajar, baik ke gurunya, nggak pernah ngeluh. Walaupun dia bodoh, guru akan suka. Bahkan akan ngebantu ketika dia ada masalah. Itu guru, itu manusia. Sama kita sebagai orang tua kita pun, kadang kalau lihat anak kita nakal, malas, sholat nggak mau, ikhtiarnya malas-malasan, kita akan kesel gitu. Dibandingkan sama anak yang rajin, nggak pernah ngeluh, selalu ikhtiar, kita akan suka gitu. Itu kita sebagai manusia. Nah sekarang, apalagi Allah yang maha tahu, bangun tidur sampai tidur lagi Allah maha tahu. Maka saya yakin ya, yang belum Allah bantu berarti teman-teman belum maksimal aja ikhtiarnya, belum maksimal doanya, belum maksimal yakinnya. Coba deh dimaksimalin. Saya setiap hari dari pagi sampai tidur lagi yang ngerjain PTBS. Kang, tapi kan saya sambil kerja. Iya, saya tahu teman-teman sambil kerja. Kan waktu itu 24 jam. Saya selalu ngomong, waktu kita 24 jam. Masa kerja 24 jam? Mustahil. Saya nggak pernah lihat ada kerja kantoran, swasta, PNS yang kerja 24 jam. Nggak ada. Paling banter 8 jam, paling lama 12 jam. Kan masih banyak sisa waktunya. Nah, di sisa waktu itulah, anggaplah jangan sisa waktu. Kita siapin waktu untuk PTBS. Sampaikan ya impian teman-teman, harapan teman-teman, visi misi PTBS ini ke sebanyak-banyaknya orang. Sampaikan. Ini kan visi misinya nggak bagus gimana. Lihat, visinya menjadi perusahaan pelopor bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Apakah ada nilai negatif dari visi tersebut? Ini nilainya ibadah. Kenapa kita nggak sampaikan gitu? Sampaikan. Kenapa kita harus malu menyampaikan nilainya ibadah? Ini loh, saya bergabung di PTBS itu karena ini gitu. Pasti ada yang nggak suka, pasti. Siapa yang nggak suka? Ya orang-orang yang suka sama riba pasti nggak suka sama PTBS. Orang-orang yang bergelut dengan perkreditan, peribaan pasti nggak suka. Siapa hater-hater PTBS? Inilah orang-orang yang bergelut dengan riba kebanyakan. Capek nggak? Cuma 12 bulan loh ini kalau dilakukan sungguh-sungguh loh. Kang, capek Kang. Ya nggak apa-apa, capek 1 tahun dibanding kita capek ketika masa tua menurut saya. Masa tua kita rumah belum lunas, anak masih harus kuliah. Lebih baik kita capek 1 tahun tapi ada nilai ibadahnya. Tapi dalam 12 bulan itu teman-teman dapat luxury. Bayangin Anda dalam 1 tahun dapat rumah 1 miliar, depannya ada mobil, bisa bangun rumah. Masa sih nggak mau? Kalau saya sih lebih baik capek 1 tahun dibanding saya kerja puluhan tahun tetap nyicil 15 tahun. Saya berani ngomong gini karena saya udah pernah memulai dari nol. Kalau teman-teman nggak percaya, cek YouTube saya, cek TikTok saya dari awal pertama saya bikin video. Apa langsung bagus? Enggak, jelek dulu. Kenapa saya bisa closing banyak? Karena setiap hari saya tuh bukan dapat luxury karena kepintaran, karena konsisten setiap hari aja. Susah, senang, lakuin setiap hari. Sulit, mudah, lakukan setiap hari. Karena saya tahu pahalanya besar ketika kita sukses. Udah, bagi saya nggak ada istilah berhenti, nggak ada istilah nyantai, nggak ada istilah kendor. Nggak ada. Walaupun saya lagi jalan-jalan sekalipun, kan sering kan teman-teman ikutan Zoom training, saya lagi di hotel. Saya lagi jalan-jalan sekalipun, kalau lagi Zoom training ya ikutan Zoom training. Bukan saya yang pinter, tapi saya wajib untuk sukses. Bukan saya nyobongin diri saya, tapi saya wajib untuk ngasih rumah yang layak, tempat tinggal yang layak, lunas hutang buat keluarga saya gitu. Karena saya tahu impian saya masih banyak, nah itu semuanya nilai pahalanya. Dan saya pengen menduplikasikannya. Andai saya haji udah, insya Allah mudah-mudahan 2005 saya haji udah, saya tinggal bangun kantor, bangun masjid. Dan saya nggak akan pernah berhenti sampai sebanyak-banyaknya mitra nanti sukses dengan adanya kantor tersebut dan asrama-asrama mitra nanti. Andai 1000 mitra sukses, berapa pahala yang saya dapat? Berapa pahala yang saya dapat? Gara-gara saya bikin training setiap hari misalnya. Saya berani kok, andai di situ ada kantor 1000,
saya berani nge-training 1000 orang itu nih. Karena saya belum punya tempatnya, makanya saya di Zoom teriak-teriak nih. Ini saya teriak-teriak loh di Zoom sebenarnya. Kalau teman-teman lihat aslinya saya. Karena orang Indonesia itu kalau pelan-pelan nggak masuk ke telinga, teriak-teriak aja belum tentu. Saya berani kok ngebangunin Anda semua supaya mau berjuang di PTBS. Terserah teman-teman mau sakit hati atau enggak, ya paling penting Anda wajib sukses gitu. Toh kalau teman-teman sukses, itu kan saya nggak minta. Coba tanya deh mitra-mitra Sahara, dapat 150 juta, pernah nggak saya minta sepeser pun? Nggak pernah. Tanya siapa yang udah dapat Pajero, mobil, ada nggak saya minta 1% atau 5%? Nggak minta. Saya bantuin teman-teman mau beli mobil apa, saya cariin kalau perlu. Semua apa yang didapat dari PTBS nggak mengurangin rezeki saya, cuma ngurangin waktu saya doang. Tapi itu nilai pahalanya besar. Dan semuanya untuk Anda semua, bukan buat saya kok. Anda dapat Pajeronya buat Anda. Kang, bikin susah yang di atas? Enggak. Anda yang sukses itu, bukan yang di atas. Yang di atas semuanya makin capek. Istri saya kemarin nanya, Abi, perasaan dulu nggak secapek ini, kenapa sekarang kok lebih capek ya kerjanya Abi? Ya karena impian saya makin besar. Kalau kemarin saya cuma ngejar Pajero buat diri sendiri, ya nggak akan capek. Kalau kemarin saya ngejar luxury buat diri sendiri. Kalau sekarang saya ngejar haji buat satu keluarga. Saya ngejar bikin kantor buat semua mitra. Makanya saya lebih capek. Tapi pahalanya jauh-jauh lebih besar dibanding impiannya sendiri. Andai saya cuma mikirin diri sendiri, ya hartanya sedikit pasti. Tapi ketika saya mulai mikirin banyak orang, nanti hartanya tidak banyak. Makanya saya pengen ya, bantuin saya semua mitra-mitra Sahara tuh berjuang semangat habis-habisan. Teman-teman nggak usah bantuin saya deh, bantuin diri sendiri supaya Anda semua itu berhasil dapat luxury itu aja. Teman-teman nggak usah nunggu saya untuk motivasi. Coba motivasi diri sendiri, ngomong ke diri sendiri, pokoknya saya wajib dapat luxury 2025. Kalau saya nggak dapat, hukum diri saya. Gitu. Ngomong ke istri saya, hukum diri saya, Mi, kalau saya nggak dapat luxury tahun 2025. Ngomong ke orang tua kita, bantuin saya, doain saya, support saya. Kalau perlu marahin saya kalau saya males-malesan gitu. Ngomong ke istri kita, ngomong ke suami kita, ngomong ke orang tua kita. Tolong support saya supaya saya dapat luxury. Nggak usah bantuin saya nih, nggak usah bantuin Alga Saputra. Teman-teman motivasiin diri sendiri 2025 dapat luxury, dapat champion kalau perlu. Itu nanti hartanya buat Anda semua, bukan buat saya. Tapi perjuangan teman-teman akan membantu saya bisa bangun kantor, bangun masjid. Dan saya dedikasikan nanti kalau bangun kantor, bangun masjid untuk mitra-mitra baru Anda. Jadi Anda nggak usah training di rumah Anda, bawa aja suruh ke basecamp Pusat Sahara, training di sana sama saya. Udah, saya cuma punya impian itu, dan impian itu belum terwujud, makanya saya terus ikhtiar. Andai semuanya udah tercapai, mungkin saya punya impian baru. Ya, saya pengen teman-teman semua sukses. Ya karena saya cuma bisa nyeritain diri saya, ya udah diri saya aja. Karena saya pernah ada di titik seperti teman-teman, titik di nol, bahkan di minus, punya hutang, nggak bisa bayar kontrakan 2 bulan. Itu demi Allah ya, saya 2 bulan nggak bisa bayar kontrakan tuh. Agustus, September nggak bisa bayar kontrakan pasti PTP. Udah mah jual mas kawin, ikhtiar ditolak, kontrakan nggak bisa kebayar. Tapi saya nggak menyerah, nggak berhenti. Kebanyakan mitra tuh menyerah. Kenapa saya berani ngomong gitu? Ya karena saya pengalaman ngedidik mitra dari awal 2019 gitu. Banyak teman-teman saya yang menyerah juga, banyak. Teman-teman yang saya daftarin itu banyak yang menyerah. Tapi saya nggak menyerah, karena saya tahu nanti Allah pasti bantuin. Saya mungkin nggak bisa nggak sejago orang-orang yang bikin seminar, nggak sejago Pak Adan Hari, nggak sejago Pak Suroto. Saya ngerasa saya nggak sejago mereka. Tapi saya cuma punya konsisten aja ikhtiar tiap hari. Tapi saya yakin Allah pasti bantu. Akhirnya Allah bantuin saya kan. Tapi setiap manusia pasti diuji. Saya pun sekarang emang nggak ada ujian, ada banyak ujian. Tapi saya nikmatin aja ujian tersebut. Yang jelas saya punya impian dan punya harapan. Saya cuma minta, ya Allah, tahun 2025 saya bisa berangkat haji, 2025 saya bisa bikin kantor, bikin masjid. Dan di tahun 2025 banyak semua mitra-mitra Sahara tembus luxury, lunas hutang, bisa punya mobil, bisa punya rumah. Udah itu. Makanya saya nggak pernah berhenti ikhtiar. Sampai nanti Allah bantuin aja. Pokoknya saya ikhtiar setiap hari total habis-habisan sampai Allah bantuin saya dan bantuin mitra-mitra Sahara. Saya lihat mitra-mitra Sahara tuh kadang naik, kadang kendor, kalau kadang naik lagi. Ya udahlah, terserah Allah, ya Allah bantuin saya pokoknya. Saya nggak tahu nanti Allah bantunya melalui siapa. Yang saya yakini Allah akan membantu melalui mitra-mitra yang konsisten, ikhtiar, doa, ibadah, nggak pernah berhenti. Nah, biasanya orang-orang itu yang akan sukses duluan. Dan saya yakin ya, yang sukses itu adalah orang-orang yang hadir di Zoom hari ini. Coba deh punya impian, keyakinan yang kuat, sekuat-kuatnya, ngalahin keyakinannya orang lain, ngalahin keyakinan orang-orang di sekeliling kita.
sampai ya kalau udah kuat impian keyakinan kita, itu orang-orang sekitar kita ngetawain kita. Kalau orang-orang belum mengetahui impian kita, itu berarti bukan impian, teman-teman, masih ngimpi doang. Ketika impian kita diketawain orang lain dan sulit, berarti itu arah yang benar, teman-teman, untuk buat sukses. Kalau impian teman-teman dikejar gampang, itu berarti bukan impian. Berarti masih kebiasaan kebanyakan orang. Impian itu ciri-cirinya diketawain orang dan sulit nyampainya. Tapi teman-teman, pelihara itu semua menjadi sebuah doa, maka bagi kita nggak mungkin, bagi Allah mungkin. Ketika kita paham bagi Allah mungkin, nah disitulah kejadian nanti Allah ngasih impian saya besar, tapi saya tahu. Karena saya manusia yang nggak bisa apa-apa, Allah itu mampu. Allah maha kaya, Allah maha kuasa. Nanti Allah pasti bantuin. Udah, gitu doang keyakinan saya. Itu semua yang pengen saya tampilkan, saya sampaikan ke teman-teman semua. Saya cuma nitip ke teman-teman. Nggak usah bantu saya deh, bantu diri sendiri sampai teman-teman sukses semua di PTBS. Motivasinya harus muncul dalam diri sendiri gitu. Jangan motivasi itu muncul di saya. Kalau sayanya nggak ada, berhenti teman-teman di PTBS-nya. Jangan sesekali motivasi muncul dari orang lain. Boleh, tapi sesekali doang. Tapi harus muncul dalam diri sendiri. Bara apinya harus ada dalam diri sendiri. Kalau saya nggak sukses, berarti saya malu-maluin orang tua saya. Kalau saya nggak sukses, berarti saya mengorbankan istri dan anak saya. Maka saya wajib sukses di PTBS sekarang. Karena Allah udah membuat saya daftar PTBS, berarti ada tujuan. Maka saya wajib sukses di PTBS. Bantu diri Anda, tahun 2024 lunas utang. Bantu diri Anda sendiri, 2025 bisa punya motor, mobil, dan rumah cash. Saya doain dari sini, saya ngasih motivasi dari sini. Sampai teman-teman semua sukses, dapat luxury 1,7 miliar, dapat champion 2 miliar. Total 3,67 miliar per orangnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Saya yakin 2025 Mitra Sahara semuanya dapat rumah 1 miliar.